Kelomang dikenal sebagai hewan bercangkang yang disukai banyak orang. Tetapi uniknya, meski dikenal sebagai hewan yang bercangkang, mereka justru dilahirkan tanpa cangkang. Semuanya bermula ketika induk kelomang menetaskan telur-telurnya. Saat telur telah menetas, kelomang muda akan berenang ke dalam air sebagai larva. Larva yang kemudian bermetamorfosis sebagai kepiting kecil pada gilirannya harus dengan segera mencari cangkang mereka sendiri. Sebab cangkang tersebut berfungsi sebagai pelindung abdomen atau perut mereka yang lunak serta rentan, di samping juga untuk menjaga tubuh mereka agar tetap lembab. Pergantian cangkang merupakan sesuatu yang niscaya seiring waktu. Saat tubuh kelomang semakin besar, mereka harus mencari cangkang baru untuk mengganti cangkang lama yang telah usang. Proses pergantian cangkang atau yang lazim disebut molting tidaklah selalu mudah. Saat proses pergantian cangkang, kelomang bisa saja mengalami stres sehingga tubuh mereka menjadi sangat rentan. Pergantian cangkang biasanya terjadi setiap 18 bulan, di mana proses pergantiannya bisa terjadi selama 4 hingga 8 minggu. Pada tahap ini, gelombang akan melepaskan jangan lama mereka dan membuat tubuhnya tidak bergerak selama beberapa waktu. Cangkang yang paling sempurna bagi kelomang adalah cangkang yang mampu membuatnya tetap aman dari predator. Memiliki ruang yang pas untuk berlindung sekaligus membuatnya tetap nyaman untuk bergerak. Kelomang dengan cangkang yang terlalu kecil dan sempit tidak dapat bertumbuh secepat mereka yang memiliki pas. Di samping itu, mereka juga memiliki peluang lebih tinggi untuk dimangsa predator jika tidak dapat sepenuhnya masuk bersembunyi di dalam cangkang mereka. Bagi seekor kelomang menemukan cangkang dengan ukuran yang pas bukanlah perkara mudah. Persaingan yang sangat ketat sering terjadi di antara mereka. Demikian ini karena ketersediaan cangkang kosong di beberapa tempat sangat bergantung pada kelimpahan kelomang yang cocok ukurannya. Di samping juga bergantung pada populasi organisme yang memangsa gastropoda dan meninggalkan cangkang dalam kondisi utuh. Karena itu, kalau orang yang hidup bersama-sama dapat saling berkelahi atau bahkan membunuh saingannya untuk merebutkan cangkang yang mereka inginkan. Tetapi jika mereka memiliki ukuran yang berbeda secara signifikan, kejadian perebutan cangkang kosong akan menurun atau bahkan nihil. Tingginya persaingan di antara kelomang membuat mereka memiliki kebiasaan yang cukup unik saat mereka bertemu. Hewan ini akan berkelahi dengan kelomang lain yang memiliki bentuk cangkang yang lebih menarik. Perkelahian yang dilakukan untuk merebutkan cangkang yang dimiliki kelompok lain. Bahkan kelomang sering pula terlihat mengeroyok individu lain yang dianggap memiliki rumah yang lebih bagus. Mereka memaksa individu tersebut untuk melepaskan cangkangnya yang menarik sebelum kemudian saling bersaing satu sama lain untuk merebutkannya sampai salah satu individu yang lebih kuat dapat menguasai cangkang rampasannya. Meski dikenal suka berkelahi untuk berburu cangkang, sebagian spesies kelomang lebih memilih membentuk antrian untuk bertukar cangkang. Ketika seekor kelomang menemukan cangkang kosong baru, maka ia akan meninggalkan cangkang lama yang telah sempit dan memeriksa cangkang kosong baru tersebut untuk mencocokkan dengan ukuran tubuhnya. Jika cangkang yang ditemukan ternyata terlalu besar, kalau mau akan kembali ke cangkang lamanya dan kemudian menunggu di dekat cangkang kosong sampai selama-lamanya 8 jam. Kelomang-kelomang ini lalu berpegangan satu sama lain dalam antrian dari yang terbesar hingga ke kelomang yang terkecil. Begitu seekor kelomang tiba dengan ukuran yang tepat untuk posisi tersebut, maka ia akan pindah ke cangkang baru serta meninggalkan cangkang lamanya. Cangkang lama yang ditinggalkan itu selanjutnya akan diambil oleh kelompok yang memiliki ukuran lebih kecil. Demikian seterusnya, semua kelomang dalam antrean akan bertukar cangkang secara berurutan di mana masing-masing bergerak menuju ke ukuran berikutnya. Kelomang merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki banyak nama. Mereka dikenal dengan nama umang-umang, kepiting hermit hingga kepiting pertapa. Julukan ini diberikan karena mereka memiliki kebiasaan bersembunyi di dalam cangkang mereka. Secara umum kelomang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelomang air. Kelomang ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah air sebagai hewan air hidup di kedalaman air asin di sekitar terumbu dangkal, garis pantai hingga dasar laut dalam.
Mereka bernafas melalui insang, di mana sebagian besar dari mereka dapat bertahan hidup sebentar di luar air. Selama insang mereka dalam kondisi lembab. Kelompok kedua adalah kelomang darat yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di kawasan darat di daerah tropis. Kendati mereka tetap membutuhkan akses ke air tawar dan air asin untuk menjaga insang tetap lembab atau basah guna bertahan hidup dan bereproduksi. Tragisnya polusi plastik menjadi masalah yang serius bagi kelomang yang sering salah mengira tutup botol plastik atau wadah sebagai rumah baru. Sebuah studi tahun 2020 menemukan bahwa sekitar 570.000 kelomang mati setiap tahun karena terperangkap dalam puing-puing plastik di 2 pulau tropis di Pasifik Selatan. Ketika kepiting yang terperangkap ini mati, mereka melepaskan sinyal feromon kepada kepiting lain bahwa terdapat cangkang baru yang tersedia hingga kemudian memikat lebih banyak kepiting ke dalam perangkap kematian.